Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat datang, selamat kembali ya, selamat kembali di tahun ajaran yang baru. Mari kita lebih giat lagi dalam semester baru ini. Nah, kali ini kita sudah mulai masuk ke bab yang baru, ya mungkin ini termasuk bab yang cukup simpel ya, cukup mudah jikalau kalian memang pengen mengerti ya, karena syaratnya itu jika ingin bisa itu kalian harus punya niat dulu mau atau enggak untuk bisa itu. Nah, judulnya itu puisi rakyat ya, jadi sebenarnya judul babnya itu, sebentar saya lihat dulu judul babnya, mau warisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, kenapa sih Pak ada rakyatnya gitu, kenapa, apa bedanya sih? Nah, puisi rakyat ini adalah puisi kuno atau puisi lama ya, jadi cuma ada 3 puisi rakyat, itu gurindam, pantun, dan syair. Dan pantunnya itu mungkin pantun yang sudah kalian kenal ketika SD, yang belakangnya itu harus iramanya tuh sama ya, huruf A semua, atau AB, nah kayak gitu ya. Nah, juga yang lainnya sama, gurindamnya juga biasanya belakangnya pun harus sama. Kita lihat dulu ya ke bawah. Nah, kita langsung masuk ke yang gurindam ya. Gurindam ini puisi lama yang berasal dari negeri India. Oke, berarti ini diadaptasi dari negara lain, yaitu negara India, karena Indonesia dulu banyak ya orang Indianya itu waktu zaman dulu banget. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Perumpamaan. Nah, kalau kalian tahu karakter Upin Ipin si Jarjerit ya, nah itu tuh sebenarnya gurindam bukan puisi ya, gurindam beda lagi. Nah, ciri-cirinya yang pertama, ini syarat akan nilai agama dan moral. Jadi sebetulnya di gurindam ini harus ada moral, misalkan mengajarkan kebaikan, misalkan tentang menabung atau berbakti kepada orang tua dan lain-lainnya. Nggak ada ya gurindam yang isinya misalkan cinta-cintaan, nggak ada itu. Yang kedua, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Nanti kita lihat 2 baris 1 bait itu kayak gimana ya. Jadi nanti lihat aja sendiri. Nah, tiap barisnya ini memiliki kata sekitar 10 sampai 14 ya. Memiliki jumlah kata, suku kata kali ya. Suku kata. Kalau kata mau panjang sekali ya. Jumlah suku. Nah, ini suku kata ya. Yang keempat, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Jadi nggak boleh beda belakang hurufnya. Kalau misalkan baris yang atas huruf terakhirnya D, berarti baris yang kedua juga harus hurufnya D, dan begitu selanjutnya. Nomor 5, merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi nggak bisa dipisahin tuh baris pertama sama baris kedua, harus nyambung. Nggak boleh nggak nyambung ya. Nomor 6, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian, dan baris keduanya itu adalah akibatnya dari bait pertama. Nanti langsung kita lihat contohnya aja ya. Kalau banyak teori itu nanti pusing gitu ya. Gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Jelas karena memang ya tadi nilai moral tadi dan agama pasti itu mah. Nomor 9, merupakan satu kesatuan yang utuh. Itu kok sama ya? Ini sama ya, sama aja kayaknya ke copy. Nah, ini contohnya. Nah, kita lihat dari ciri-cirinya, kita bedah satu persatu. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Oke, kita kesampingan dulu artinya apa, tapi kita lihat di sini. Ini belakangnya I ya, tadi syaratnya itu harus huruf terakhirnya sama ya. Di sini ada koma sebetulnya. Di sini ada koma. Nah, ini ada titik di terakhirnya. Jadi gurindam itu ada 2 baris ya. Ini tuh namanya satu kayak gini tuh namanya bait ya. Satu bait ini ada 2 baris. Belakangnya harus I ya. Kalau misalkan I ya terakhirnya, berarti bawahnya juga I. Baik perangai itu baik ya. Orang yang sifatnya baik, maka lihat ketika dia ini artinya lihat ketika dia sedang berbaur dengan orang, apakah sifatnya juga baik. Nah, ini I. Coba kita lihat yang kedua. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, ini ya. Ini juga huruf awalnya T, yang baris kedua juga harus T. Nah, cari olehmu akan guru yang boleh taukan setiap seteru. Nah, ini memang bahasanya tuh ya memang bahasa campur Melayu lah gitu ya.
Tapi insya Allah lah kalau kalian bisa kok pakai bahasa Indonesia biasa aja nanti, karena kalian setelah ini harus disuruh bikin juga, bikin coba contohnya 7 aja masing-masing. Ini cinta itu harus tulus, tidak boleh gara-gara fulus. Ini mah ya iseng-iseng saya aja ya. Tapi sebenarnya ini sebenarnya moral gitu ya. Walaupun cinta-cintaan tapi sebenarnya ini moral, nggak yang alay gimana gitu ya. Ini S belakangnya ya, sama S. Ini mah saya aja ya. Jika jadi sepasang kekasih harus saling sayang dan kasih. Ini H gitu ya. Dan seterusnya sama, mudah sekali bukan untuk gurindam ini. Nah, setelah kalian mencatat semuanya, karena kita waktunya 2 jam ya, jadi jangan protes. Nah, catat kalian semuanya karena ini sangat penting sekali. Ini informasi awal yang akan terus menerus diulang ya, repeat ini. Gurindam, syair, pantun, terus aja gitu ya, gurindam, syair, pantun di bab ini. Nah, ini catat dulu semua. Untuk contoh juga catat semuanya. Nah, setelah ini silahkan kalian buat, jangan 7 deh, 5 aja deh. Silahkan buat 5 ya, 5 gurindam. Gak boleh Google, nanti ketahuan sekali. Itu Google itu tuh ketahuan sama saya, bahasanya nggak usah Melayu kayak gitu ya. Nah, nggak usah kayak gini, nggak usah Melayu kayak gini. Terus setelah 5 itu kalian juga tulis, misalkan kayak tadi saya dijelasin ya, ini artinya. Misalkan jika ingin melihat sifat orang itu baik atau buruk, kan gitu ya diartiin, maka perhatikan saat ia sedang melakukan aktivitas sosial. Nah, kayak gini ya, jadi harus ada artinya juga. Buat 5 gurindamnya dan artinya gitu ya. Silahkan kalian buat sendiri, saya sangat menghargai orisinilitas. Jadi jangan pernah nyontek Google, itu wah fatal ya. Udah mau nyontek Google ngaku-ngaku punya kalian, itu sangat fatal. Mungkin cukup sekian aja. Jadi jelas sekali tugasnya. Yang pertama catat, yang kedua buat gurindam beserta artinya masing-masing 5 aja, 5. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di selanjutnya ya, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.